Kata kakek tadi 12 tahun tuh udah jadi akik katanya. Keluarnya sudah butiran. Mengkristal ya. Kopi ini di pelajaran ini. Hikmahnya jadi kayak udah kayak dikasih tanda. Tahu-tahu ada orang minta dilamarkan. Ya wis lah. Akhirnya tadi ya ikut proses perkenalan itu dengan kakek dan calon istrinya ya. Janda, anak 5 ya. Anak 5. Dan 5. Usianya terpaut jauh 15 tahun ya. 68 sama 55 berapa? 13 tahun ya. Tapi ya tetep aja wis kisut. Tapi tadi kita dapat dapat cerita dari dia, Pak. Apakah masih semangat di hubungan? Ternyata masih. Jadi umur 68 tuh masih ada gairah. Hasrat ya. Hasrat. Kalau kata guyonnya orang itu kalau perempuan itu kalau sudah tua itu biasanya geleng-geleng. Tapi kalau laki-laki semakin tua itu jawabnya mantu terus ya, ayo. Yang perempuan geleng-geleng. Nah, itu. Tapi hikmahnya memang seusia beliau itu aja masih semangat punya ya. Mental. Dan ketika kita ketemu pamannya, dia kelihatan lebih muda. Oh, ternyata ada yang lebih tua. Pokoknya tadi mengantar kakek-kakek 68 tahun ngelamar itu penuh makna ya. Penuh makna. Ya. Kita pertama salah gang, ngetok rumah orang, dikirain itu rumah calonnya. Iya. Alhamdulillahnya ternyata nggak ada yang keluar ya. Ternyata rumah kosong. Gangnya merah, ternyata nggak taunya gentengnya yang merah. Ya sudah yakin kan ke situ. Dan memang luar biasa dalam arti dengan semangat yang seperti itu, karena juga mungkin hitung-hitungannya sama dengan Mas Huda. Iya. 12 tahun. Iya. 12 tahun. Kata kakek tadi 12 tahun tuh udah jadi akik katanya. Keluarnya sudah butiran. Mengkristal ya. Aduh. Ya alhamdulillah pokoknya banyak apa yang sudah saya alamin dari dulu sampai sekarang itu pokoknya kudu disyukuri kabeh lah. Yes, diterima aja diterima aja. Alhamdulillah ya. Masih sehat. Alhamdulillah gini ya. Menjelang saya memutuskan untuk resign dari kantor ini. Sebelum saya resign tuh dari calling sama istri. Bukan perusahaan untuk ngasih kerjaan freelance. Oh gitu. Jadi ternyata kayak dipersiapin gitu. Ditunjukkan. Ya wes aku metu ora apa-apa ono. Wes ono kok iki. Calon-calon yang freelance ya. Iya, kerjaan-kerjaan project yang freelance yang di luar kantor itu. Iya. Makanya saya yakin bismillah resign, nengok anak, reuni, pulang kampung nih. Pokoknya seneng lah ya. Jalan-jalan. Oke, ini sudah 1,5 jam lebih. 1,5 jam loh Mas. 1,5 jam. Dan ini sebenarnya masih part 2, 3, 4 nih masih harus. Karena banyak pelajaran sih. Banyak pelajaran. Pokoknya intinya sih memang kudu ikhlas ya, ikhlas. Ya karena kan gini, apa yang sudah apa yang terjadi di dunia ini kan sebenarnya sudah digariskan. Iya. Jadi nasib kita, perjalanan hidup kita, kemudian perjalanan keluarga kita, sebenarnya kita waton sak dermo nglakoni, Mas. Saya pernah ngobrol sama seseorang, memang sak dermo nglakoni apapun. Jadi baik buruk itu memang relatif, karena ya sudah takdirnya sudah begitu. Kita mau menolak takdir tetap nggak bisa. Iya. Dan itu bukan berarti buruk, juga bukan berarti baik, enggak. Maksudnya bukan berarti buruk, tetapi karena memang jalan yang harus ditempuh seperti itu. Nah itulah. Ya artinya kan banyak hal yang
memang kita itu yang ada hanya sudah bersyukur diberi kesehatan, Iya. umur panjang, teman-teman sudah ada beberapa yang meninggalkan kita masih diberi kesehatan, diberi rezeki, itu kan sudah alhamdulillah. Walaupun dari sisi kehidupan yang lain mungkin kita kurang sukses. Iya, kurang sukses. Dari keluarga kurang sukses dan lain-lain. Itu menurut saya ya memang sebuah perjalanan yang harus dijalani, dan itu tidak bisa kita menolak takdir dari yang atas. Iya. Seperti itu. Pelajaran dari perjalanan yang tak tangkap ini artinya begini. Selama ini tuh kita dikasih masalah sama yang di atas itu, ya kita buat belajar gitu. Belajar. Karena belajar hidup itu ternyata ya nggak cuman Sepanjang hidup itu sendiri. iya sampai masuk liang lahat. Iya, sepanjang hidup sendiri. Ya. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, kita aja kalau udah meninggal kan masih digaliin kuburnya, Betul. diangkat Iya. kerandanya, diantarin sampai rumah terakhir. Iya. Artinya ya masalah itu akan ada sampai kita mati. Ya wes lah, disitulah masalah-masalah itu jadi dijadiin kayak pelajaran lah. Pelajaran diambil hikmahnya. Ini bisa 3 episode loh ini. Bisa ditulis buku nggak ini? Ramesakne sing ngedit. Wes los ngene, nggak usah diedit. Oh gitu. Nggak apa-apa, maksudnya cerita-cerita seperti ini tuh nggak apa-apa di-share gitu. Buat pelajaran. Buat diambil hikmahnya aja. Apa yang baik ambil, apa yang buruk udah dibuang. buang gitu aja. Ya, sebenarnya nggak ada yang buruk juga sih. Perjalanan itu menurut saya selalu baik. Karena mungkin naik turun dalam kehidupan itu gitu. Nah, mudah-mudahan ya segeralah. Amin, amin. Segera direalisasikan, jangan ngulur-ngulur terus. Iya, karena nggak kode alam ya. kode alam sudah segera dilamarkan atau ditentukan tanggal pernikahannya. Saya siap untuk mendampingi. Misalnya suatu saat saya diajak ke Banyumas untuk misalnya apa? Bukan pestanya ya, mungkin pernikahan rencananya. Rencananya saya diajak juga. Iya. Saya siap nemani ke Banyumas sambil kita jalan-jalan ke Gunung Slamet. Asik kan gunung. Kita ini biasanya nggak pernah apa jalan-jalan di daerah sekitar itu karena nggak ada tempat wisata yang menarik kan. Iya. Biasanya sekitar Jogja dan lain-lain. Ya sebelumnya buat teman-teman yang nonton nih ya mohon maaf kalau misalkan ya kita namanya perjalanan terus saya ini udah terbiasa di pasar gitu misalnya di luar gitu. Maaf kalau omongannya agak kasar atau kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Nanti disomasi. Tapi tujuannya sebenarnya pengen ketawa gitu. Pengen guyon, ben ora pedot ya urate. Ya artinya kan memang butuh guyon, butuh cerita kan orang itu. Karena begitu kemarin tuh, setelah saya resign dari kantor, project manager saya itu ngiri. Ngirinya tuh Mas, aduh. Saya baru sama sampean aja bisa ketawa lepas Mas. Jadi cerita-cerita menjelang aku resign gitu kan. Iya. Iya maksudnya guyon-guyonan, Pak, yang rajin ya kerja. Pak, nanti kalau istirahat sempetin ngopi dan ngeses. Enak-enakin, Pak. Iya. Jadi Pak PM itu ya umurnya dia 50 tahun kan, PM kantorku kan. Iya. Seneng dia, maksudnya. Iya. Mas, makasih loh. Saya cerita-cerita sama sampean, ngobrol, jadi ketawa, jadi obat dia istilahnya, obat bahagia kan itu kan. Tuh. Siap. Masih ada yang lain, Mas Bud? Yes, pokoknya intinya ikhlas saya lah. Ikhlas. Saya itu mendapat pelajaran yang baik ya. Karena mungkin saya itu dicoba itu mungkin tidak seberat Mas Huda ya. Dalam arti saya alhamdulillahnya itu mendapatkan rumah tangga yang selama ini mungkin berjalan baik-baik saja. Aman lah ya. Aman. Tetapi saya melihat itu keikhlasan yang luar biasa dari Mas Huda dalam menjalani pernikahan dan menjalani perjalanan keluarganya itu saya kira sangat sulit ketika akan dihadapi orang lain. Nah, ini satu-satunya orang yang mungkin
ikhlas menghadapi semuanya, bahkan menerima keadaan yang buruk pun dan bertahan 12 tahun. Itu menurut saya sendiri dengar kisahnya sebenarnya hampir nangis. Asik. Bener loh, karena ini perih ya. Kalau saya menghadapi mungkin udah nggak kuat. Kendat Isan, kendat. Ya, Ya paling enggak apa? mungkin ada karena banyak orang yang bunuh diri, Mas. Iya sih. Seperti itu. Jadi Mas Huda, ini saya mendengar cerita ini sebenarnya sudah ternyuh dari tadi, tapi ya karena saya harus bertahan di kamera, nanti dikira cengeng. Asik. Ya itulah. Artinya Ya, kan ya dulu tuh bisa bertahan sih di apa? Selama itu sih ilmunya itu aku ini. Jadi kan kita punya otak sama hati kan. Hati merasakan, otak memikirkan. Nah itu kadang hati termehek-mehek gitu kan, sedangkan otak kan memerintahkan untuk senang. jangan gitu. Terus akhirnya ya ketika datang datang masalah yang berat gitu dan mengganggu dua organ ini gitu, aku terus untuk synchronize lah, mensinkronkan antara otak sama hati, tak gimana biar balance gitu lah, jangan berat sebelahnya gitu. Mungkin kalau nggak aku kontrol gitu, maksudnya nggak di balance antara otak sama hati, ya mungkin ya wis Sudah mungkin narkoba, minum, madon lah, iya. pokoknya ora jelas. Artinya kan kembali lagi ke iman ya. Ya, Kita punya iman, ibadah. Iya. Itu sih balancing. Iya. Mobil itu kalau bannya di balancing kan penak kan. Jalannya enak. Set. Iya. Gitu. Tapi untuk menjadi ikhlas itu sulit Ya, sebenarnya. sulit. Memang rumusnya. Coba bayangkan misalnya banyak kan laki-laki yang ketika istrinya itu sudah, jangankan menikah lagi, mungkin ya selingkuh saja, ya sudah, dia nggak mau Iya. menerima pernikahan apapun itu, berani mengorbankan segalanya. Tapi ini kan sosok yang berbeda jenengan. Asik. Bener loh. Ini saya tuh sering cerita sama teman-teman itu bahwa Mas Huda itu punya kelebihan itu ikhlas itu. Dalam menjalani kehidupan tuh ikhlas. Itu luar biasa sekali. Ya susah sih Ya. menjelaskan. Contohnya saya ada beberapa orang yang ditinggal istrinya selingkuh, ya sudah nggak mau nerima. Anak ditarik semua, Ya. dirawat semua. Ya sudah, kalau kamu sudah jalannya begitu, bagi saya sebagai laki-laki itu sudah tidak layak untuk hidup bersama. Gitu. Nah, itu ada kejadian seperti itu. Dan orang dekat saya. Kalau saya maksudnya benar-benar kemarin itu menjalankan itu kan, perjalanan itu, bela-belain anak gitu. Jangan sampai anak itu jadi korban tarik-menarik antara suami dan istri lah. Itu akan mental anak itu terganggu gitu. Sempat rebutan hak asuh juga ya. Nggak sempet. Cuman dulu dari hati kecil itu udahlah, tak bawa ke Tulungagung lah. Tapi neneknya Nggak boleh. jemput. Jemput. Iya, jemput karena kan anak-anak pun cewek semua kan. Nah, mertua kan orang Minang, orang Padang. Nah, orang Minang tuh kan paling senang sama cucu perempuan gitu. Ya wes lah, ya nggak garis nasab Minang itu dari perempuan. ya, aku nggak tega juga. Ya wes lah, kita balik ke Jakarta. Jadi begitu pas di Tulungagung itu sempat diminta mertua untuk balik lagi, jadi dijemput anak-anak. Dijemput. Mau ya mereka? Mau. Dan ibuku nggak ngelarang. Dari keluargaku di Tulungagung, yes. melarang ya. Pokoknya terserah saya gitu. Jangan sampai ada pertengkaran lah, apalah itulah. Ya kalau saya lihat dulu itu, wah, Mas Huda itu ya sekitar tahun berapa ya, 2010 ya, saya lihat Facebooknya itu liburan sama anak-anak ke Tulungagung, Iya. bawa mobil bareng. Itu masih utuh atau sudah mulai? Dari 10 mah udah bisa. Udah bisa ya, tapi Iya. anak-anak ikut semua ya, liburan ke Tulungagung. Iya. Gitu. Jadi yang dua ini masih di Tulungagung ya? Lo masih Tulungagung. Yang nomor 4 sama nomor 2. Ya. Jadi kan kalau Karena yang di Jakarta kan sudah dewasa ya, sudah dewasa ya, sudah inilah
Wah ya, Wajar. kalau nomor 1 udah kuliah, nomor 2 ini udah lulus kemarin juga, lulus by corona. Harusnya udah kuliah, tapi nggak tahu dia mau kuliah atau mau nyari kerja. Tak Ini bebasin yang masih deh. di Tulungagung ya? Iya, sekarang lagi liburan dia, ngikut di Kudus. di Kudus, Ya. nemenin adiknya yang nomor 3. Nomor 3 di Kudus. Kuliah di UIN kan lumayan sih sebenarnya. Ya, lek bocah malesan ya tetap aja nggak bisa. Modelnya nggak bisa maksain orang. SMA juga di Tulungagung ya? Iya, SMA juga itu. Nomor 4 yang terakhir itu di SMP Muhammadiyah Tulungagung, kelas 2 SMP. Itu ada nggak sih keinginan anak misalnya ayahku sama ibuku bareng lagi gitu? Dari anak ya kan, anak sudah Kalau dewasa. anak kan itu waktu aku masih di situ masih pada SMP sih, SMP, SD. Tapi lebih dekat ke jenengan. Iya, selama ini kan yang nemenin aku kan. Aku neneknya gitu kan. Ibunya sering telepon atau gimana? Ya ibunya ya kadang ya ke rumah Ciputat seminggu sekali gitu, dateng. Ya kadang-kadang kalau mau pengen jalan bareng ke mall ya kita bareng-bareng, walaupun tidak ada ikatan ya. Artinya untuk anak, untuk kepentingan anak bisa jalan bareng ya? Ya bisa. Tapi secara psikologis anak itu lebih dekat ke jenengan ya sampai sekarang? Ya alhamdulillah. Ya dekatnya ke saya gitu, anak-anak, dan memahami kondisi. Yang di Kudus itu nomor 2? Nomor 3. Nomor 3. Yang nomor 2? Nomor 2 itu dari kecil di Tulungagung. Yang pertama udah Kuliah sekarang di Jakarta di UMJ Pertanian. UMJ? UMJ. Muhammadiyah Jakarta. Yang nomor 3 kemarin lulus SD, dia minta sekolah di Tulungagung. Yang paling kecil umur berapa nih? Ya 2 SMP itu, nomor 4 di Jakarta. di Jakarta. Di Tulungagung. Di Tulungagung. Yang nomor 4 ya, anak kan 4 kan, dari dia tuh 4. Jadi yang 2 di Tulungagung, yang 1 kuliah di Jakarta, yang 1 di Kudus. Di Kudus. 4 ya, 4 perempuan. Praktis ibunya nggak ini ya, nggak terlalu melihat perkembangan anak ya. Ya kebanyakan di luar, ya karena ngontrak di luar gitu. Ini sungguh pelajaran yang luar biasa guys. Nah ini bagi teman-teman yang mungkin mengalami problem rumah tangga, ternyata itu ada yang lebih berat gitu, ada yang lebih berat dan itu bisa menjalani dengan ikhlas. Itu poinnya obrolan kita malam ini seperti itu. Saya kira cukup Mas Huda ya. Cukup. Nanti kalau Perlu lagi kapan-kapan. mau ditambah sesi-sesi berikutnya ya Untuk kita kejar jam tayang kayaknya bagus viral nggak ini? Gitu. Ini nggak jadi saya kira kalau nggak kita akhiri ini ya akan 2 jam. nggak barbar ya. Nggak barbar. Pokoknya gini Mas Huda, saya sebagai teman lama dan kita dulu sangat akrab ya. Saya banyak belajar dengan beliau. Ya macam-macam lah, terutama di bidang musik ya. Doa saya mudah-mudahan ini adalah pernikahan yang terakhir Mas Huda. Amin. Dan mendapatkan istri yang baik dan bisa mengerti dengan anak-anak, keluarga, dan menjadi samawa sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Mas Huda, ini balik lagi ke sedikit masa lalu. Sebenarnya kan setelah kita ini lulus MAPK itu kan Mas Huda lulus duluan kan. Nah setelah itu kemana? Dulu 3 tahun kan, 3 tahun di Jember. Setelah lulus itu sempat ikut UMPTN. UMPTN milihnya itu Yang tinggi-tinggi. yang tinggi-tinggi, UI sama mana gitu, pokoknya psikologi. Bimbingan nggak sih dulu? Nggak ya? Ya sempat bimbingan, tapi karena orang bakat pinter. Jadi akhirnya lost tapi dol. Akhirnya tapi kan ikut MPTN, ikut ujian YIN dulu namanya YIN kan. Pakai ujian kan dulu masuk dari MAPK masuk situ nggak pakai ujian. Nah kan saya bukan siswa yang berprestasi, siswa biasa-biasa aja. Jadi tetap ikut ujian di YIN Syarif Hidayatullah Ciputat itu. Ikut dan akhirnya masuk di Fakultas Syariah jurusan Jinayah Siasah. Opo kuwi Mas?
Ya, apa ya, perpolitikan Islam lah. Iya. Politik Islam. Terus melanjutkan selama kuliah di sana itu di Ciputat. Iya. Itu dulu semester 1, semester 2 kita masih jadi kalau di Jakarta di Ciputat itu teman-teman alumni dari Jember itu punya base camp di daerah di Jalan Semanggi dekat kampus UIN juga. Iya. Ya di situ ada Cak Badrul Munir, ada Cak Muhib, ada Cak Hasan Ali. Terus teman-teman yang lain seangkatan saya itu ada Syafaat Setiawan, ada Ari Abi Aufa, terus lupa. Banyak ya. Banyak lah. Oh, ada ini Pit Hizbullah Haidir. Itu angkatannya Cak Muhib, Cak Badrul Munir. Iya. Ada juga di situ. Jadi selama di kosan Semanggi 19 itu di daerah Ciputat itu paling saya cuma bertahan di semester 1, 2 lah, pokoknya 97, 98. Nah, waktu itu kan era baru. Iya, era 97, 98 itu lagi mulai hot-hotnya ini ya. Mau nurunin Soeharto itu. Pokoknya saya lulus 97, masuk UIN 97. 97 itu udah sering demo lah di kampus, dari kampus-kampus. Terus akhirnya sampai ke gedung DPR kan. Turunkan Soeharto waktu itu. Bahkan ya sempat melihat dengan apa ya, secara live gitu. Acara kerusuhan di daerah Ciputat itu ngeri itu. Ngeri ya. Ada kita cuman ya mahasiswa kan kita kan nggak tahu apa-apa waktu itu kan, maksudnya setelah lulus kuliah, lulus SMA, pemandangan suasana perpolitikan pada saat itu kan memang lagi gencar-gencarnya untuk menurunkan Pak Harto kan. Jadi waktu kejadian kerusuhan itu daerah sekitar Ciputat itu, sekitar kampus UIN itu juga banyak penjarahan gitu. Kita cuma nongkrong gitu di tengah jalan, ngelihat orang mikul kulkas, mikul mesin cuci. Terus ada yang tukang loak bawa gerobaknya isinya banyak banget gitu, borong dia. Di situ ada swalayan makro dulu namanya tuh. Wah, ada yang udah belanja gratis lah beras ini. Selama demo itu pernah kena gas air mata, peluru atau gimana nggak? Ya kalau peluru nggak pernah. Kalau gas air mata pernah. Pernah ya. Jadi semester 1, 2 itu masih di Semanggi 19 sama teman-teman alumni. Tapi menjelang semester 3, 4, 5 itu saya udah nggak ngekos di Semanggi. Saya ngekos sama teman-teman kelas. Dulu di kelas saya, jurusan saya itu kan salah satu pionir yang bentuk ini forum kota. Forkot dulu terkenalnya kan, yang dikenal. Oh ini termasuk kiri apalah. Adian Napitupulu itu Forkot, tapi yang dari anak-anak UKI dia. Tapi ya selama di Forkot sih ya cuman dulu seneng ngumpul-ngumpul aja. Jadi teman-teman di pergerakan itu ya urunan, cari sumbangan. Akhirnya kita bisa ngontrak satu rumah untuk dijadiin base camp. Nah itu semester 3, 4, 5 itu setelah 98, pokoknya mulai 99 tuh saya udah nggak ngekos sama teman-teman alumni di Semanggi. Dari situ udah, karena rajin sering nongkrong sama teman-teman. Kuliahnya lupa lah. Lebih banyak. Tapi kan jenengan yang saya tahu tuh dari SMA kan sudah senang ngeband ya. Bahkan Mas Huda ini adalah salah satu gitaris Man 1 Jember kan. Saya ingat waktu itu dia nyanyi lagunya Gigi yang sangat fenomenal itu, yang judulnya Ku Ingin ya. Nah itu nyanyi sambil gitar, kemudian saya sebagai adik kelas ya nonton aja. Terpesona ya. Terpesona. Nah itu lanjut nggak sih sebenarnya di dulu kan, kalau waktu masih di asrama MAPK dulu itu kan waktu kelas 1 kan udah mulai sering main gitar kan. Di asrama itu, di asrama sering main gitar. Dan beli gitar kopong, itu gitar Yamaha itu. Tahu kan. Ada kakak kelas kita, dia kelas 2, namanya Cak Sihabudin. Nah itu emang
Ya emang gitaris itu. Gitaris. Dan dulu dia kayaknya pernah di OSIS untuk seksi 8. Seksi 8 itu kan seksi kesenian ya. Iya, iya. Nah, dia itu kayaknya ngelirik kan. Wah, ini deh, apa istilahnya? Kader. Iya. Dikaderkan untuk jadi di seksi 8. Akhirnya jadi kita saya di Nggak jadi ngader saya. karena si urang bisa. jadi kelas 2 aliyah ada pergantian OSIS kan. Ya. Nah, mungkin dari referensi Cak Sihab itu saya diangkat jadi ketua seksi 8. Saya salah satu anggotanya, enak buahnya. Tukang angkut-angkut son. Tapi kan pernah saya pentas juga kan waktu Iya, itu, pernah. karena dilatih sama situ kan. Iya, yang heran dulu begini ya, kita kan dulu itu sekolahnya agama, tapi justru yang megang kesenian itu anak-anak PK. Aneh kan? Aneh dulu. Sampai ada teman-teman dari aliyah umum itu ya agak sedikit inilah, ini kok bocah-bocah PK malah sing nyekel studio musik mana iki? Iya. Ada sedikit inilah kecemburuan sosial lah. Betul. Nah, ya dari kegiatan dulu sering ngeband sama teman-teman di aliyah itu ya masih kebawa selama di UIN Ciputat ya. Iya. Itu kegiatan ngeband itu akhirnya saya masuk gabung ke teater tapi underbow-nya ini underbow-nya HMI dulu. Iya. Ada namanya zaman dulu tahun 99 tuh teater tonggak namanya. Jadi ya sering nongkrong di teater tonggak, cuman jadi pemusik latar ya. Ada sering ikut latihan teater, sama juga dulu pernah sempat bikin band alirannya itu klasik rock kayak di Purple atau apa. Tapi Kan Roses gitu. bukan Roses. Planningnya sih pengen jadi artis, mencetak album. Iya. Tapi ternyata ya ora bakat. Karena banyak saingannya. Loh, itu kan ternyata. Ya ternyata memang ya jalannya Memang belum ke situ. belum ke situ. Ya takdirnya ternyata ya dulu maksudnya kita udah merapat ke studio Anang gitu kan. Maksudnya silaturahmi, gimana sih? Pengen jadi band, pengen punya album itu gimana gitu. Tapi ya jalannya ya nggak ke situ ternyata. Sempet aku itu istilahnya jaga studio musik di daerah Radio Dalam. Itu yang di studio Radio Dalam itu tahun kalau nggak salah tahun 99. Itu yang latihan lumayan tuh artis-artis. Stinky, Andre Stinky itu pernah latihan di situ. Iya. Zaman-zaman Di Radio Dalam. Mungkinkah lagu-lagu itu. Jangan diteruskan, nanti kena klaim hak cipta. Jadi 99 setahun itu pernah megang studio. Dan studio itu punya armada sound lah. Pernah ngeson juga. Jadi sound panggung misalkan ada acara kampus. Sewa sound dari studio kita ya sempet istilahnya seneng sama audio lah. Sempet seneng sama audio, tapi ya habis itu ya bermunculan rental sound yang lain ya kita kalah karena kita nggak upgrade perangkat ya. Akhirnya cuman bertahan di situ setahun lah. Keluar. Nah, habis itu ketemulah teman-teman yang lain zaman 2001 itu di sana masih marak-maraknya bisnis wartel ya. Wartel. Zaman segitu kan memang era dari perpindahan dari telepon umum kan. Iya. Telepon umum menuju ke wartel. Iya. Terus awal-awal era internet. Iya, awal-awal warnet itu. Jadi warnet itu dulu itu cuman dari Telkom tuh namanya Telkomnet instan kan. Itu kecepatannya cuman 56 kbps itu. Iya. Tapi 56 kbps dibagi sampai 12 komputer. Iya. Jadi ceritanya kan saya itu dari tahun 2005 sampai sekarang itu freelance di kerjaan project-project
IT networking kayak radio link atau LAN networking, bikin CCTV di jalan tol dan segala macam. Pokoknya judulnya IT networking. Itu termasuk jaringan WiFi juga ya? Iya. Apa saja tuh Mas? Jaringan WiFi, terus? Jadi gini. Itu kan kita awam ya di kayak gitu, itu kan awam. Jadi misalkan gini, saya pernah dapat project di salah satu kebun sawitnya adiknya Prabowo, Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Iya. Dia itu punya kebun sawit seluas 27.000 hektar, satu hamparan ya, nggak terpecah-pecah. Satu hamparan di daerah Sumatera Barat, berbatasan dengan Jambi. Di perkebunan sawit itu kan ada kantor pusatnya di tengah, nanti ada kantor divisinya untuk ngurus kebun yang klaster sana. Ada beberapa kantor lah di 27.000 hektar ini ada 4 kantor. Nah, artinya begini, maksudnya kita itu bagaimana caranya kita diminta untuk antara komputer yang di kantor pusat dengan komputer yang di kantor-kantor divisi itu, cabang itu bisa terhubung. Jadi komunikasinya begitu enter ya laporan langsung masuk server yang di pusat. Bukan seperti dulu ditulis dulu, pindahin ke flash disk, nanti yang dari cabang, yang dari kantor cabang naik motor, store. Lama ya? Lama. Jadi di situ diminta untuk gimana caranya kantor pusat ini bisa terhubung ke kantor-kantor kecil sekitar ya jaraknya ada 5 kilo, ada 15 kilo. Dari kantor pusat. Jadi saya bikinkan tower triangle yang pakai tarikan kawat sling itu. Di kantor pusat itu misalkan 50 meter, di kantor cabang itu ada juga 50 meter. Nanti pakai radio link, pakai radio wireless itu. Radio wireless kita pasang di atas tower itu. Terus kita pointing, kita temukan biar bisa terkoneksi tuh antar wireless itu. Radio link point to point lah istilahnya, ilmunya namanya lah. Jadi dengan radio link itu ada koneksi data antara komputer yang di kantor pusat sama di kantor yang cabang itu, sehingga untuk memudahkan para pekerjanya itu efektif, nggak perlu lagi naik motor, setor data, flash disk. Dia cukup dari kerja di sana karena udah jaringannya udah terkoneksi dengan radio link, tinggal enter udah nyampe gitu. Nah, kenapa kok bisa saya sampai ke dunia itu? Nah, kita tarik ke belakang lagi ya. Jadi setelah dulu bekerja di studio musik, terus udah nganggur kan karena studinya tutup kan. Ketemulah dengan temen kuliah di UIN juga, di IAIN juga, dia pengusaha wartel dari Palembang. Wartelnya sampai ada 3 itu. Memang zaman itu wartel, luar biasa. Luar biasa. Sehari bisa dapat satu wartel itu 1 juta aja. Sudah berapa? Udah berapa? Ada 3 wartel 3 juta tuh udah kipas-kipas. Kipas-kipas. Jadi dari tahun 99 ke 2000 itu kan marak wartel kan. Nah, sampai tahun berapa ya? Nah, mulai 2001 itu mulai banyak warnet gitu di Ciputat itu. Tapi ya koneksinya masih ya seadanya. Zaman itu ya yang paling kenceng ya cuma Telkomnet instan 56 Kbps. Lama banget ya. Wah. Apalagi kalau buka video-video yang barat-barat itu. Ya lama banget itu. Lama banget. Banyak iklannya, terus buka tab sendiri. Kena spam. Jadi kan mulai era 2000 sampai 2004 tuh di daerah Ciputat UIN itu mulai banyak warnet itu. Warnet, ya. Banyak warnet. Selain banyak warnet itu juga ada rental ini komputer ketik, nanti ngeprint. Kalau zaman 97 itu sampai jangan salah, itu juga musim rental VCD loh. Oh iya. Rental VCD. Vivid. interaktif. FBI warning. FBI warning gitu. Nah, pokoknya zaman itu unik itu. Tahun 90-an unik banget. Unik.
tahun 97 sampai 99 itu saya masih menjumpai ada rental ketik. Ketik Betul. manual, tak 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 Betul. tak 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 tak. Masih ada. Masih ada. Dan waktu baru sampai 97 di kosan base camp teman-teman alumni Jember di Semanggi, Iya. itu kakak kelas kita kayak Cak Pipit, Cak Badrul Munir, dan teman-teman yang lain itu kalau bikin makalah tugas kuliah dari kampus ya beli kertas, tak 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 sedia stipo kan, Iya. stipo kan. Kalau salah Iya, manual banget. Manual banget itu. Manual banget, memang. Nah, mulai era 2000-an tuh banyak rental komputer. Akhirnya ya orang beralih dari manual jadi digital lah. Saya ingat waktu dulu kuliah di Ekonomi UI itu kan masih ada mata kuliah yang namanya ketik 11 jari. 11 jari. Masih ada mata kuliah itu zaman segitu. Tapi terus akhirnya 11 jari bener, Mas. Gini ngetiknya. 11 jari. 11 jari ini. 11 ya. Tapi kalau dengar nostalgia teman-teman di Jogja, kan memang Jogja itu Luar biasa ya. luar biasa. Aku paling seneng itu kalau liburan di Jogja. Kotanya tenang, seneng, adem buat menghabiskan uang. Jadi teman-teman di Jogja pernah saya dengar itu kalau pas musim-musimnya daftar ulang ngisi KRS. Nah, teman-teman kita itu pada ngobyek bawa mesin ketik, ditaruh di depan kantor. Ya. Ayo, karena kan dulu kata teman-teman di Jogja itu untuk mengisi KRS itu, Iya. SKS dan segala macam itu nggak boleh tulis tangan, katanya harus diketik, biar rapi kan. Nah, itu teman-teman pada ngemper di depan rektorat lah untuk pembayaran itu. Saya kenal bisnis itu ya memang dari teman-teman itu. Waktu itu saya langsung diajak itu jualan soal-soal UMPTN. Oh iya. Itu diajak, wah ini jualan soal UMPTN, jual buku-buku ini anak-anak ini mau kuliah apa nyari duit ya. Tapi yang nggak salah jalannya adalah jualan koran. Jualan koran ya. Karena memang saya nggak ini kayak jadi kalau jualan soal-soal UMPTN masih saya di UNY, kemudian di mana neng UNY, kemudian di UGM jualan. Nah, itu pernah juga ikut mereka jualan-jualan itu. Ya memang iklimnya waktu itu memang iklim bisnis ya. Iklim usaha kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Iya. Hidup. Terus ya memasuki era digital ya. Ada rental komputer, ada warnet. Tahun 2004 itu teman pengusaha wartel itu minta bantuan saya. Kan, Mas bisa bantu nggak? Saya pengen punya warnet. Padahal waktu itu saya nggak ngerti sama sekali cara install komputer tuh, nggak tahu sama sekali. Waktu itu tuh di daerah Ciputat tuh ada warnet yang paling terkenal, yang paling cepet lah koneksinya itu namanya Aida Warnet tuh. Nah, waktu temen pengusaha dari Palembang ini, pengusaha wartel tuh minta dibantu, tolong cariin info gimana caranya bikin warnet, habis berapa, koneksinya pakai apa. Saya mulai hunting itu dari ke Aida di depan, di seberangnya kampus UIN Ciputat. Sering browsing berapa layanan layaknya untuk 12 PC dan ini bahkan pendekatan ke operatornya, Mas. Ini warnetnya pakai apa nih? Jaringannya pakai apa nih? ISP-nya lah, Internet Service Provider-nya pakai langganan pakai apa? Oh, pakai ini, Mas. Gitu. Nanya-nanya komputer ini harganya berapa sih, Mas? Satu unit tuh berapa? Padahal belum bisa sama sekali ya. Nol untuk install komputer. Mulai itu ya, tahu bisnis itu ya. Terus waktu itu dari era koneksi Telkomnet instan yang masih pakai kabel tembaga, itu mulai beralih tahun 2004-an itu mulai beralih pakai wireless. Pakai wireless broadband, pakai antena, pakai tower yang ditarik-tarik kawat itu, pakai tower triangle. Nah,
dulu dapat info dari Aida, warnet Aida itu, oh ini mas langganannya ke Indonet. Dulu ada yang terkenal banget itu Indonet. Wah, langsung cari info-info di website, siapa salesnya, marketingnya, tak masukin. Terus udah dapat info kan, harga PC sekian, speknya itu minimal berapa sih mas untuk layak buat warnet? Oh sekian mas. Dari situ mulailah nyatet kan, ini kebutuhannya kira-kira habis sekian, kebutuhannya habis untuk koneksi tower wireless sekian, untuk komputer satu unitnya sekian, untuk meja kursi sekian, langsung tak serahin. Kira-kira habis segini bro, habis ya pokoknya kalau nggak salah ya berapa ya dulu ya, yang nggak sampai 50 juta lah. Nah itu teman itu buka warnet kebetulan dulu waktu saya masih di Ciputat. Masih di Ciputat itu mertua yang sekarang anaknya jadi mantan istri saya udah sekarang ceritanya udah lain pokoknya. Nanti kita cerita di sesi yang lain nih. Apa maksudnya agak belakang. Jadi teman yang punya wartel itu buka warnet di rukonya mertua di Jalan Pesanggerahan samping kampus UIN. Samping kampus UIN. Oke, terus akhirnya deal, harga kontrak sewa ruko sekian. Temen-temen yang pengusaha wartel lo nyerahin, ya udah kamu yang belanja deh, yang belanja ke dulu kalau Jakarta itu acuan grosir komputer, pokoknya itu komputer ke Mangga 2 namanya. Di daerah Glodok. Sebenarnya banyak gitu. Kalau Glodok lebih ke VCD bajakan dan Vivid interaktif. Kalau komputer lebih ke Harko, Mangga 2. Kalau Glodok itu VCD bajakan ya. Nah, saya ITC ya bukan, belum ada ya. ITC belum terlalu banyak, belum familiar ya, belum ada lah. Disuruh ke sana belanja kan. Belanja komputer ada dulu kalau nggak salah itu bikin suruh beli 12 unit lah. 12 unit kita belanja, dikirim komputernya. Masih bingung nih karena aku sendiri nggak bisa nginstal komputer. Tapi alhamdulillah ada salah satu teman yang sudah almarhum nih, satu angkatan itu bisa komputer. Dia diminta tolong instalin karena dia sebelumnya udah pernah kerja di rental ketik komputer kan, instalin. Dari situ aku belajar gimana cara install Windows zaman dulu ya, Windows 95. Windows 95 dulu dan Windows XP lah kalau nggak salah. Dari situ mulai belajar gimana cara nginstal komputer. Nah, dalam satu ruang warnet itu kan ada 10 komputer atau sampai 15 itu kan. Antar komputer itu kan harus terhubung sampai ke komputer operator kan. Di situ kita hubungkan jaringannya dengan pakai kabelan. Di situ mulailah belajar gimana cara mengkrimping kabelan menjadi agar dari komputer operator ini bisa terhubung dengan komputer server. Bukan. Komputer operator bisa terhubung dengan komputer klien. Iya, yang dipakai buat orang rental warnet itu. Belajarlah. Jadi ilmu dasar saya bisa kerja di project IT networking itu dari situ ya. Dari warnet. Benar-benar belajar antar teman, otodidak. Ya dari Google. Dari situ setelah warnet udah on, kita bikin tower, tingginya sekitar 45 meter dulu itu. Udah on, udah jalan. Zaman dulu itu per jamnya ya, tak inget-inget tuh kalau 3.000. Enggak, di sana dulu 6.000. 6.000 awal-awalnya ya. Awal-awal 6.000. 6.000 pun ngantri-ngantri zaman dulu itu. Karena orang masih baru kan. Masih baru. Istilahnya masih semangat-semangatnya untuk handphone belum ada, Android belum ada. Nokia pisang. Nokia juga masih gambarnya kotak-kotak, masih suaranya masih poliponik. Grafisnya mungkin masih nggak ada.
apa ya, kalau Ya nyebut angka doang kan. VGA ya. VGA. VGA belum VGA. grafisnya itu tampilannya ya belum sebening sekarang gitu. Paling bagus HP dulu Siemens C berapa itu yang Iya. ada antenanya kecil gitu. Itu sudah gaya itu. Udah gaya. kalau udah punya HP udah gaya itu. Kayak Intel ya. Saya segitu. Jadi basic belajar pertama mengenal cara install komputer dan Iya. bikin jaringan Iya. jaringan LAN komputer itu dari warnetnya teman itu. Iya. Nah setelah itu warnet jalan kan juga disuruh nungguin kan, maksudnya Iya. nungguin jadi operator juga, Iya. suruh bantulah ikut Iya. kerja di situ. Iya. Karena dulu itu juga masih aktif di dunia teater kan. Kalau teman-teman di dunia teater itu kan komunitasnya tuh kuat kan, antar kampus itu sering berkomunikasi gitulah. Iya. Ntar ada kumpul di kampus sana nih, ada acara. Nah kebetulan ternyata ada salah satu teman Iya. teater yang ada di kampus Ahmad Dahlan, UHAMKA ding, UHAMKA di daerah mana ya? Daerah UHAMKA. Blok M kalau nggak salah. Isa itu bukan UHAMKA. Iya, pokoknya UHAMKA daerah Blok M itu namanya, pokoknya sebenarnya nama Arabnya bagus. Namanya Al-Qoyim. Tapi di dunia teater dia terkenalnya dengan Bejo. Kok bisa begitu? Nggak ada, orangnya emang pokoknya dalang banget lah. Panggilannya Bejo, Jowo banget pokoknya. Nah, temen yang si Mas Al-Qoyim ini, si Bejo ini, karena kan memang sering kontak. Kalau dulu zamannya kita kontak dunia maya itu dulu pakai Yahoo Messenger. Yahoo Messenger, dan waktu itu masih webnya masih Astaga kan? Iya. Astaga. Yahoo Messenger. Jadi kita punya, sebelum ada Gmail ya, sebelum ada Google ya, yang paling untuk apa itu sosmednya lah. Yahoo, email dulu juga kan punya fasilitas banyak dia. Video call zaman segitu sudah bisa. sudah ada. Yahoo Messenger itu bisa video call juga. Dan itu bahkan mungkin dulu Yahoo itu nggak ada yang bisa ngalahin kayaknya sebelum era Google muncul kan. Iya. Kayaknya. Pokoknya teman menghubungi yang dari teman teater di UHAMKA ini menghubungi, ternyata dia itu sudah bekerja di salah satu perusahaan internet service provider atau ISP di Bintaro. Dia baru buka itu perusahaannya, namanya Bintaro Global Net atau Big Net zaman itu. Kontak-kontakan kan lewat DM. Kamu di mana? Saya di sini, pegang warnet. Coba tawarin lah itu warnetnya pakai koneksi dari ISP ku. Terus tahu-tahu dia nawarin nih, tanya, saya main kerja di mana? Yang jagain warnet. Ya udah, kalau kamu mau kerja, ini kantorku mau buka cabang di Tangerang. Sebentar, itu masih kuliah? Belum? Masih kuliah. Masih kuliah. Tapi orang kuliah. Orang kuliah. Nyari duit. Nyari duit. Makanya bahayanya kalau temen-temen nih, ya ambil baiknya lah. Kalau kuliah itu kalau udah mengenal duit, malas kuliah. Bener ini. Kita golek duit aja lah. Golek duit penak rasane daripada mlebu kampus ngrungokne. Pelajarannya paling itu aja. Itu aja. Makanya dari situ udah jarang banget ngampus pokoknya. Pokoknya nongkrong, kerja, jaga warnet, melihat zaman segitu kan kita berselancar ke dunia maya itu kan mahal kan. Dan informasi itu terbatas banget gitu. Misalkan ada perkembangan apa nih? Maksudnya belum ada, grup-grup WA itu belum ada. Ada dulu ya, akhirnya yang dicari ya di Yahoo. Iya. Jadi situs searching waktu itu kan yang paling populer Yahoo. Dia belum ada Google itu. Yahoo, kita misalkan ada lagi rame apa nih? Misalkan dari obrolan di warung kopi, ini lagi ini nih, nanti kita cari. Kalau sekarang kan mungkin orang udah dikasih link nih di grup WA kan. Lagi rame ini viral, door. Kalau dulu kayaknya proses untuk
apa mencari itu susah. gitu, ada step-stepnya gitu. Tuh. Jadi setelah temen yang di teater Uhamka itu nawarin kan, Iya. kantor kita akan buka di cabang di apa? Di Tangerang. Terus aku jadi apa? Aku bukan lulusan IT, cuman kuliah di IAIN. Iya. Aku sopo. Ya wis lah, apa aja lah. Bisa kan jualan, jadi sales lah, jadi marketing. Gajinya zaman dulu itu, tapi ini tahun 2004 kalau nggak salah, 2004 akhir itu ditawari kan. Tapi gajinya ini cuman 1.250.000. Banyak, Mas. Zaman segitu itu banyak, bukan cuma itu. Ya, Tahun berapa? Iya, Tahun berapa? 2004 akhir. Banyak ya? 1.250.000. Wes renek tambahan neh nggak ada Banyak. Banyak ya? Saya 2004 itu sudah kerja di Jakarta loh. 2003 saya lulus kuliah, sampai 2004 itu gaji saya itu waktu itu sekitar 800. Cilengsi tapi. Cilengsi ya? Tapi setahun doang sampai. Cuman memang bonusnya yang gede. Jadi sales kan, jadi bonusnya gede. Tapi itu termasuk banyak itu. Jadi digaji segitu, oke lah. Oke, akhirnya ya jadi sales di apa ISP Bignet itu cabang Tangerang. Dari situ mulai terbuka itu, kan jualan, ketemu customer, kantor, pabrik. Iya. Nah, teknologi yang dipakai ISP yang tempatku kerja itu adalah teknologi apa? Teknologi wireless broadband. Jadi kalau kita mau bikin warnet langganan dengan ISP ku itu harus pakai tower, terus dipasang wifi, ntar nembak ke BTS pusatnya gitu. Nah, sampai sekarang ini kan jenengan sudah menjalani apa bisnis itu kan udah lama kan? Udah lama. Muter-muter dan itu tadi kan cerita resign. Nah, kegiatan setelah resign itu apa, Mas Bud? Ini katanya lagi ngembangin bisnis ini juga. Iya. Jadi kan pokoknya dapat ilmu dari setelah menjadi sales di ISP itu tuh dapat ilmu. Aku pokoknya di situ di ISP itu cuma bertahan nggak ada setahun lah, 8 bulan. Setahun. Yang tahun 2004 itu ya? 2004. Ya. 2004 keluar, resign, memanfaatkan ternyata orang yang butuh warnet itu perlu dibikinkan kabelannya, perlu diinstalkan komputernya, perlu dibikinkan towernya, dipasangkan antenanya. Dari situ aku mulai bikin, karena dulu nggak punya duit banyak kan, bikin website gratisan pakai Blogspot dulu cuman. Blog ya. Pakai Blogspot, blogger dari Google. Ya itu mulai awalnya memang terkenalnya dari Blogspot. Iya. Jadi di Blogspot itu aku menawarkan kami perusahaan, padahal bukan perusahaan, kami perusahaan di bidang IT networking menawarkan kepada corporate, personal atau sekolah untuk membuat jaringan komputer di tempat Anda. Kalau yang berminat hubungi saya nomor sekian. Dari situ nekat tuh nyari-nyari vendor tower. Siapa yang bisa bikin tower nih? Kita cari. Oh, sana workshop sana. Dapat orderan kan? Orderan pertamaku itu dulu tahun 2005, mulai 2005 awal itu orderan pertama itu bikin tower di daerah Bangka Belitung. Duh, jauh banget ya. Bangka Belitung Naik itu naik kapal laut. Kapal laut ya. Jadi kita disuruh bikin tower untuk jaringan data perangkat-perangkat PLN itu di atas gardu. Ada 2 gardu listrik di daerah Bangka Belitung. Itu kalau orderannya itu kalau nggak salah, pokoknya kita suruh bikin tower 20 meter di 2 gardu listrik. Tak borong itu nilainya 40 juta. 40 juta itu saya bawa 4 orang tim, 4 orang. Barangnya tak belanjain dari Jakarta, naikin kapal sampai sana, udah pasang ya. pasang.
Itu belajar bikin tower itu ya dari tukang-tukang tower tadi itu. Mereka kan waktu setelah keluar dari ISP itu kan dapat orderan kan, tapi kita pakai orang lain dulu gitu yang udah pasang tuh. Iya. Udah dari belajar mereka cara pasang, akhirnya bisa pasang sendiri sampai dapat orderan pertama itu di Bangka Belitung. Iya. Nah dari setelah Bangka Belitung ini mulai banyak nih perusahaan-perusahaan lain ini Yang ngasih job ya. yang ngasih job, padahal profil websiteku cuman Blogspot. Iya. Dari situ ada dari perusahaan kebun sawit, ada perusahaan tambang batu bara, ada pabrik, ada juga personal, ada juga orang yang mau merintis RT RW net, ada juga pemerintahan juga ada. Ya cuman berbekal blogspot itu tok. Blogspot ya. Bener-bener. Ya artinya kan pengaruhnya juga besar ya blogspot itu untuk perkembangan usaha waktu itu. Iya. Ya alhamdulillah ya. Pokoknya mulai dapat orderan itu tahun 2005 awal itu bisa keluar Jawa ya. Pengalaman pertama ke Bangka Belitung, terus ke Sulawesi pernah, ke Aceh pernah, Kalimantan pernah, Papua pernah, ke Aceh pernah, mana lagi yang belum ya? Maluku Tenggara pernah, Lombok juga ya kayaknya. Nah kalau NTB Belum. NTT malah belum nih. Belum ya. Ya mudah-mudahan dikasih rezeki bisa dapat orderan ke sana. Tahu mana-mana. Papua juga sudah pernah ya. Papua pernah. Papua pernah. Terakhir kemarin di Kalimantan. Yang sebelum ditendang saya kabur duluan itu. Ya kan lebih baik apa istilahnya gagah kan keluar daripada ditendang kan kita jadi Tapi rendah. itu kan yang tadi cerita itu kan bisnis sendiri atau join? Sendiri itu. Yang tadi cerita sendiri. Iya. Nah kalau yang ini ikut orang ya. Jadi ceritanya ikut orang ini ketika kemarin COVID pandemi. Oh gitu. Karena sepi job ya. Pandemi mulai tahun apa ya? Awal-awal 2020. 2020 ya. 2020 itu langsung project-project yang biasanya yang ngubungin sampean handle, yang handle bisnis sampean sendiri itu mulai sepi. Sebulan, 2 bulan, kok nggak ada panggilan, 3 bulan nggak ada panggilan. Nah, tahu-tahu perusahaan yang kemarin saya tempatin itu manggil gitu. Nah, sebelumnya kan saya juga sama tim pernah freelance di perusahaan ini gitu. Kalau misalkan tim inti mereka itu lagi sibuk, mereka ada project, biasanya manggil timku. Mas bisa bantu nggak di sana? Oke, siap-siap. Nah, pas kebetulan pandemi datang, tapi justru kantorku yang ini tuh, yang kemarin ini, yang aku udah resign ini, naik. Dia dapat project dari Telkomsel untuk project apa itu pemerataan sinyal 4G 3T. Jadi terluar, terdalam, terpencil. Terus ini kantor ini tuh nggak punya technical support. Karena saya pernah sebelumnya udah pernah freelance di situ, ditawarin, Mas mau nggak di sini? Tak pikir-pikir, karena kan sudah statusnya itu sebagai karyawan tetap atau bukan? Belum. Maksudnya bukan freelance lagi ya, tapi digaji. Jadi ntar ini masih ditawarin kan. Setelah nganggur selama pandemi itu kan ditawarin sama dia karena dia dapat project dari Telkomsel kan. Mas mau nggak? Saya dapat project Telkomsel, mau nggak? Jadi ya handle lah project saya, jadi karyawan sini, sistemnya gaji. Sekali aku alasan tak tolak karena kan selama ini kan dari tahun 2005 sampai 2020 itu aku kan udah di zona nyaman. Maksudnya duduk di rumah, tahu-tahu ada yang nelpon, Mas, kerjain ini. ada proyek ini 100 juta, kerjain. Siap. Di mana, Mas? Sulawesi. Berangkat. Udah di zona nyaman itu, turu-turu tapi telepon. Nah ini kok sebulan, 2 bulan nggak ada kerjaan, nggak ada yang manggil. Dia nawarin, sekali tak tolak. Ntar dulu Mas, masih nunggu dulu. 2 kali masih aku alasan, ntar Mas. Nah 3 kali belas rantai duit. Ya wis,
Saya minta, sampean minta gaji berapa? Sekian Mas. Oke. Nanti ini Mas ya. Iya. Selama sampean kerja di sini, Iya. untuk menjadi karyawan tetap itu prosesnya itu adalah Lama. ada percobaan 3 bulan, Iya. 6 bulan, 12 bulan. 3 bulan, 6 bulan, kayaknya masih cocok nih dengan yang punya nih. Nah, mendekati 10, 11, 12 tuh Udah mulai nggak cocok. nggak cocok lah, nggak klik lah sama yang punya lah. Akhirnya pas kemarin momen yang tadi diceritakan di awal itu, saya bertugas ke Brau selama 70 hari, mendengar anak saya yang di Kudus itu lagi drop mentalnya. Terus ada acara juga reuni Angkatan 8 di Jombang. Akhirnya memutuskan, ya wes lah, resign sekalian, jenguk anak, reuni, merdeka. Merdeka, bebas lah. Bebas. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya ya namanya apa ya? Sekarang Rezeki itu ya insya Allah sih ada lah. Ada aja. Selama kita mau usaha ikhtiar, ya pasti ada. Pasti Allah. ada. Dan konon sekarang katanya mengembangkan itu ya. Iya. Jaringan yang untuk perkampungan di Jakarta ya. Jadi selama aku kemarin ngantor 12 bulan itu juga nyicil pengen punya usaha yang retail kecil, tapi continue. Kalau selama ini kan usahanya duit besar doang Istilahnya kalau kemarinnya tak jalanin project-project itu aku kayak ulo. Makan sekali terus turu. Makan sekali tidur. Makan sekali bisa buat hidup setahun. Tapi ternyata ya efek jeleknya adalah ya ente-ente aja loh. Habis-habis aja uang sebesar apapun, project sebesar apapun diterima. Kalau nggak continue kan? Kalau nggak continue ya kesehariannya pasti kalong terus. Iya. Akhirnya kemarin selama 12 bulan di kantor itu nyicil, kan aku udah selama ini bekerja di dunia IT networking kan. Nah, kemarin selama pandemi ini kan lagi era-eranya orang sekolah online, WFH. Nah, di perkampungan itu, perlu semua internet dan orang butuh kuota kan. Orang kalau pakai kuota itu mahal lah. Terus kemarin ada ide, mumpung ya aku masih pekerjaannya di bidang yang maksudnya IT, ya wes lah. Kemarin selama kerja di sana itu ya tak sisihin dari gaji itu untuk bangun usaha jualan internet di daerah Bekasi Utara. Jadi kayak RT RW net lah. Jadi per lingkupnya lebih kecil. Lingkupnya lebih kecil di desa, pokoknya di kampung di daerah Bekasi Utara. Terima kasih waktunya, kedatangannya, saya sudah disambangi. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang punya permasalahan serupa dan bisa mengambil hikmah dari obrolan kita pada malam ini. Sekian dulu ya guys ya. Karena nanti besok kita podcast lagi dengan Mas Huda dengan tema yang lain, misalnya musik atau apa. Sekian, jangan lupa jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.